حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pembagian ilmu dari beberapa sisi. Di antaranya yang pertama, indaka Talha, dari sisi cakupannya ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu maqasid dan ilmu wasail. Taib, atau juga diistilahkan ikhwani fillah, ilmu maqasid itu ilmu ghayah. Kemudian ilmu wasail, ilmu alah. Ini juga istilah yang lebih masyhur, ilmu ghayah dan ilmu alah. Pembagian yang lain apa, Ahmad? Dari sisi manfaat atau tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu ilmu nafi' dan ilmu dhar, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermadarat. Ilmu nafi' dibagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi berapa? 3, yaitu ilmu bi asma'illahi wa sifatih yang pertama. Terus ilmu tentang khabar-khabar yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, baik perkara yang telah lampau, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kata lain berhubungan dengan ahkam, perintah dan larangan. Ini secara umum ilmu nafi' enggak keluar dari 3 jenis ini. Pembagian yang lain apa? Hendak Rifki, dari hukum mempelajarinya terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan haram. Yang wajib terbagi menjadi berapa? 2, aini dan kifai. Terus adakah ilmu yang mustahab, yang mandub? Ada. Taib. Berarti kalau mau dibagi jadi 2, ikhwan, yaitu apa? Yang diperintahkan dan yang dilarang. Itu lebih bagus. Ilmu yang diperintahkan untuk dicari dan yang kita dilarang dari mencarinya. Yang diperintahkan meliputi apa? Fardu ain, fardu kifayah dan mandub. Kemudian yang dilarang ya ilmu-ilmu yang muharram, ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Sekarang kita masuk pada fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Ini pembahasan bagus. Yang hendaknya setiap penuntut ilmu ikhwani fillah menghadirkan pada niatannya untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Sekaligus pembahasan ini sebagai hasungan dan motivasi untuk kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Apalagi di zaman yang para penuntut ilmu syar'i dianggap orang yang terbelakang, dan raghbah, keinginan manusia sangat sedikit untuk belajar ilmu syar'i. Maka antum ya ma'syara talabatil ilm, sungguh
mendapatkan pemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan pemuliaan tersebut. Qala la yakhfa anna al-ilma fadluhu 'azimun wa la nastati'u dhikraha fi hadzal maqami kulliha, lakin sanadhkuru ma yunasibul maqam wa ma la budda minhu. Tidak tersembunyi bahwasanya ilmu keutamanya itu agung, dan kami tidaklah mampu untuk menyebutkan secara keseluruhannya di tempat ini. Akan tapi kami akan menyebutkan apa-apa yang sesuai dengan kondisi penjabaran dan tempat yang singkat. Karena apa? Risalahnya risalah singkat. Kalau kita mau membahas panjang lebar nanti akan apa? Akan menyita waktu dan akan menghilangkan dari apa? Dari inti pembahasan dalam risalah Ushulus Sittah ini. Makanya akan disebutkan yang sesuai saja. Fama la budda minhu, dan apa-apa yang mesti disebutkan dari keutamaan ilmu. Di antara ulama yang panjang lebar ikhwanifillah membahas tentang keutamaan ilmu yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Miftah Daris Sa'adah. Beliau sebutkan secara panjang lebar. Kalau ingin merujuk tentang pembahasan keutamaan ilmu ya ke sana. Famin dzalika, maka di antara keutamaan-keutamaan ilmu tersebut al-awwal istishhadullahi subhanahu wa ta'ala ahlal ilmi ala ajalli mashhudin wa huwa tauhiduh. Yang pertama yaitu penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala persaksian ahlul ilmi atas perkara yang paling agung yang dipersaksikan, yaitu ketauhidannya. Di sini Allah tetapkan bahwasanya ahlul ilmi termasuk di antara deretan orang-orang yang mempersaksikan ketauhidan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan ulul ilmi. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Qa'iman bil qist, ya. Ulul ilmi, mereka-mereka yang diberi ilmu yang menegakkan keadilan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, istashhada subhanahu bi ulil ilmi ala ajali mashhudin alaih wa huwa tauhiduh. Fahadha yadullu ala fadlil ilmi wa ahlih. Di sini penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala persaksian ulul ilmi atas perkara yang paling agung yang dipersaksikan, yaitu tauhid. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan pengusung ilmu. Faqala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa hadha yadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi min wujuh. Dan ini menunjukkan atas keutamaan ilmu dan para pengemban ilmu dari beberapa sisi. Ahadiha, yang pertama, istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Yang pertama, ikhwan, Allah tetapkan persaksian mereka bukan dari selainnya, dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia yang ditetapkan persaksiannya dalam ayat ini ya hanya ahlul ilmi.
Wasani yang kedua, iktiranu syahadatihim bi syahadatih. Yang kedua, digandengkannya persaksian ahlul ilmi dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Wasalis yang ketiga, iktiranuha bi syahadatil malaikah. Digandengkannya persaksian ahlul ilmi dengan persaksian para malaikat. Ini juga keutamaan karena malaikat adalah makhluk yang utama. Warabi' anna fi dhamni hadha tazkiyatahum wa ta'dilahum fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Yang keempat, bahwasanya terkandung dalam hal ini tazkiyah dari Allah untuk mereka dan ta'dil dari Allah, yaitu penetapan bahwasanya mereka itu orang-orang yang adil, memiliki adalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan persaksian dari kalangan makhluknya kecuali hamba-hambanya yang adil. Wal khamis annahu wasafahum bikaunihim ulil ilmi wa hadha yadullu ala ikhtisasihim bihi wa annahum ahluhu wa ashabuhu laisa bimusta'arin lahum. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka bahwasanya mereka itu adalah ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Ini menunjukkan atas apa pengkhususan mereka dengan ilmu. Bahwasanya mereka memang orang yang memilikinya. Ya, orang yang memiliki ilmu, bukan apa sekadar pinjaman, tapi mereka memang memiliki ilmu. Ahluhu wa ashabu, punya ilmu, bukan sekadar minjam. Wasadis annahu subhanahu istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu syahidin thumma bi khiyari khalqihi wa humul malaikah wal ulama min ibadihi wa yakfihim bihadza fadlan wa syarafa. Yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan persaksian dengan dirinya sendiri. Yang pertama, syahidallah, Allah tetapkan persaksiannya. Dan itu adalah apa? Dan dia adalah ajallu syahidin, yaitu zat yang bersaksi yang paling mulia. Kemudian tetapkan makhluk-makhluk pilihannya, yaitu para malaikat dan ulama dari kalangan hamba-hambanya. Maka ini cukup untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan. Ini 6 sisi pendalilan ikhwanifillah dari ayat surat Ali Imran tadi. Naam, tentang keutamaan ilmu. Keutamaan yang kedua, anna Allah Ta'ala nafat taswiyah bainal ilmi wal jahli. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nafikan penyamaan antara ilmu dan kejahilan. Tidak sama antara yang berilmu dan yang jahil. Qala Allah Ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Hanyalah ulul albab yang bisa mengambil pelajaran. Qala Ibnul Qayyim, nafa subhanahu taswiyata baina ahli ilmi wa baina ghairihim, wa hadha yadullu ala ghayati uluwihim wa syarafihim. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tiadakan kesamaan antara ahlul ilmi dengan selain mereka. Ini menunjukkan atas apa? Atas puncak ketinggian ahlul ilmi dan kemuliaannya, kawan. Karena apa? Allah tegaskan tidak sama mereka. Tidak sama antara orang yang berilmu dan yang tidak. Maka jangan sampai penuntut ilmu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan jalan yang utama, memilih jalan para juhala, jalan orang-orang jahil,
malah mencontoh gaya orang-orang jahil. Nasallallahu al-afiyah. Yang ketiga, rif'atu darajati ahli ilmi, tingginya derajat para pengemban ilmu, yaitu para ulama. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu berderajat-derajat. Derajat, yaitu berderajat-derajat. Nah, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap apa-apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Qala Tabari, yarfa'ullahu alladhina utul ilma min ahli al-imani 'ala al-mu'minin alladhi lam yu'taul ilma bi fadli ilmihim darajatin idza 'amilu bima umiru bih. Perhatikan, Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan ahlul iman atas kaum mukminin yang lain yang tidak diberi ilmu. Jadi sama-sama mukmin, tapi ahlul ilmi diangkat melebihi kaum mukminin yang lain yang tidak memiliki ilmu dengan keutamaan ilmu mereka berderajat-derajat. Tapi syaratnya apa? Jika mereka beramal dengan apa yang diperintahkan dengan ilmunya. Ini syaratnya, akhwan. Ilmu itu bisa mengangkat derajat orang yang memilikinya apabila mereka apa? Idza amilu bima umiru bih. Apabila mereka beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. Qala Ibnu Hajar, qila fi tafsiriha, dikatakan dalam penafsirannya, yarfa'ullahu al-mu'mina al-'alima 'ala al-mu'mini ghairil 'alim. Wa rif'atud darajati tadullu 'ala al-fadl. Allah akan mengangkat mukmin yang berilmu atas mukmin yang tidak berilmu. Nah, dengan berderajat-derajat. Dan pengangkatan derajat menunjukkan atas keutamaan. Idzil muradu bihi kathratus thawab, sebab yang dimaksud dengannya adalah banyaknya pahala. Fabiha tartafi'ud darajat, dan dengan banyaknya pahala itu derajat akan naik. Wa rif'atuha tashmalul ma'nawiyah fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnis sayd, wal hissiyah fil akhirah bi'uluwil manzilati fil jannah. Nah, dan ketinggian derajat para ulama, ikhwan, orang yang memiliki ilmu sesuai dengan kadarnya masing-masing, itu mencakup apa? Derajat yang sifatnya maknawi di dunia. Maksudnya maknawi di dunia ya karena memang tidak terlihat dengan mata derajat-derajat itu, tingkatan-tingkatan itu. Tapi apa? Bisa dirasakan dengan tingginya kedudukan dan bagusnya pembicaraan manusia terhadapnya. Sedangkan yang kedua, derajat yang sifatnya hissiyah, yang bisa dilihat. Karena memang tingkatannya berbeda-beda, terlihat sekali di akhirat. Dengan tingginya kedudukan mereka di surga. Karena surga itu mi'atul darajat. Surga itu ada 100 tingkatan. Dan ahlul ilmi diangkat bertingkat-tingkat daripada selainnya. Qala Ibnul Qayyim, innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al mulku walal malu wala ghairuhuma. Sungguhnya ilmu akan mengangkat pemiliknya di dunia dan akhirat dengan pengangkatan yang tidak bisa dilakukan oleh suatu kekuasaan, demikian pula harta dan yang lainnya. Fal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yarfa'ul 'abda al mamluka hatta yajlisahu
hatta yujlisahu majalisal muluk. Sebab ilmu itu akan semakin menambah orang yang mulia kemuliaannya dan mengangkat budak-budak sampai mendudukkannya di tempat-tempat duduk para raja. Ini sangat jelas ikhwani fillah bagaimana ilmu mengangkat derajat orang yang mengembannya. Kama thabata fi sahih min hadits Zuhri an Abi Tufail anna Nafi' ibn Abdul Harith ata Umar al-Khattab radhiyallahu anhu bi Usfan wa kana Umar ista'malahu ala ahli Makkah. Sebagaimana telah thabit dalam as-sahih dari hadis Zuhri dari Abi Tufail bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' ini siapa? Maula Abdullah bin Umar. Nafi' maula bin Umar. Seorang maula, ikhwan. Baik. Dan Nafi' bin Abdul Harith mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Usfan dan adalah Umar telah menjadikan dia sebagai sebagai pemimpin penduduk Mekah untuk mengurusi menjadi amir mereka. Qala lahum Umar, man istakhlafta ala ahli al-wadi, siapa yang engkau jadikan wakil untuk penduduk ahlul wadi, untuk penduduk al-wadi? Qala istakhlaftu alaihim ibn Abza. Faqala man ibn Abza? Man ibn Abza? Faqala rajulun min mawalina. Faqala Umar istakhlafta alaihim maula. Faqala innahu qari'un li kitabillah alimun bil fara'id. Maka Umar mengatakan, siapa itu Ibnu Abza? Dijawab, dia adalah laki-laki dari maula-maula kami, mantan budak. Kemudian Umar mengatakan, engkau menjadikan seorang wakil dari kalangan maula. Maka dijawab, sungguhnya dia adalah pembaca kitabullah dan memiliki ilmu tentang warisan. Faqala Umar, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Kemudian Umar menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur ini. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum yang banyak dan juga merendahkan dengannya kaum yang banyak yang lain. Tinggal memilih apakah ingin dimuliakan dengan Alkitab ataukah ingin dihinakan. Faqala Abu Aliyah, kuntu ati Ibn Abbas wa huwa ala saririhi wa hawlahu Quraisyun. Fayakhudhu biyadi fayujlisani ma'ah ala sarir. Fataghamaza bi Quraisy. Fafatina lahum Ibn Abbas. Faqala kadza hadzal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yujlisul mamluka 'alal asirrah. Abu Aliyah mengatakan, dulu aku mendatangi Ibnu Abbas dalam keadaan beliau berada di Sarir, yaitu di depan dan di sekitarnya orang-orang Quraisy, berarti orang-orang yang memiliki kemuliaan dari sisi keturunan. Maka Abdullah bin Abbas kemudian mengambil tanganku dan mendudukkanku bersama beliau di depannya. Maka orang-orang Quraisy saling mencolek satu sama lain. Dalam artian, kok Abu Aliyah didudukkan di situ? Maka Ibnu Abbas pun tanggap tentang kondisi tersebut, kemudian mengatakan, demikianlah. Nah, ilmu ini akan menambah orang yang mulia semakin mulia dan menjadikan para budak-budak duduk di atas dipan-dipan. Dalam artian duduk mulia, lebih tinggi daripada orang yang lain, walaupun yang lain ini adalah orang-orang yang dari sinasab itu utama.
Ini di dunia, ikhwan fillah, mereka dimuliakan. Nah, oleh karena itulah hanya seorang muslim, terlebih lagi para syabab, para pemuda, jangan menyia-nyiakan waktunya untuk meraih kemuliaan tersebut. Nah, dan yang lebih penting dari itu adalah apa? Kemuliaan di akhirat kelak, karena masing-masing akan dibangkitkan kelak sesuai dengan ilmunya. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana min ahli al-ilmi wal amal walhamdulillahi rabbil alamin.